Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dias Takyudin Aji dengan NPM 183. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis tugas praktikum mengenai keputusan kompensasi berdasarkan kuesioner yang saya berikan kepada salah satu kerabat saya yang sudah bekerja sebagai karyawan. Video ini berisi 4 bagian utama, terdiri dari penjelasan singkat, responden hasil skor, analisis kepuasan, serta rekomendasi yang diperlukan untuk perusahaan. Langsung masuk di bagian yang pertama, biodata responden. Responden saya bekerja di bidang perbankan dengan posisi di divisi sales and marketing dan memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun. Responden mengisi kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan mengenai kompensasi dengan skala 1-5. Bagian yang kedua, rekapitulasi skor kuesioner. Setelah responden mengisi kuesioner, maka skor saya kelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, kompensasi langsung, yang kedua, kompensasi tidak langsung atau tunjangan, yang ketiga, kenaikan gaji, serta yang keempat, struktur dan administrasi pembayaran. Dari hasil ini, kita bisa melihat bahwa aspek yang paling lemah adalah tunjangan, sementara aspek paling kuat adalah konsistensi administrasi dalam kompensasi. Bagian yang ketiga, analisis kepuasan kerabat. Berdasarkan skor yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa untuk kompensasi langsung, responden cukup puas. Artinya gaji pokok dan pembayaran dasar yang diterima sudah mendukung kebutuhan, meskipun belum maksimal. Pada kompensasi tidak langsung, responden merasa belum puas. Ini menandakan bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan masih kurang relevan atau jumlahnya belum memadai. Pada aspek kenaikan gaji, responden cukup puas, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan besarannya. Untuk itu, struktur dan administrasi pembayaran, responden menilai sudah baik. Artinya, kebijakan pembayaran yang dilakukan perusahaan cukup konsisten dan jelas. Secara umum, kepuasan kompensasi berada pada tingkat sedang dengan beberapa bagian yang terutama mengenai tunjangan dan kejelasan kenaikan gaji. Bagian yang terakhir, rekomendasi untuk perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa pertimbangan yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi karyawan. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan jenis dan jumlah tunjangan, misalnya tunjangan kesehatan, transportasi, makan, atau program kesejahteraan yang lebih relevan. Tunjangan yang baik dapat meningkatkan rasa aman dan loyalitas karyawan. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dalam kenaikan gaji. Karyawan seharusnya memahami bagaimana perusahaan menentukan besarannya, indikator yang digunakan, dan kapan evaluasi yang dilakukan. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan motivasi kerja karyawan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat melakukan penyesuaian gaji pokok secara berkala, terutama mengikuti perkembangan inflasi dan standar pasar di kerja industri yang sama. Hal ini membantu karyawan merasa bahwa gaji yang diterima tetap kompetitif dan adil. Dengan memperkuat 3 aspek utama, tujuan, kenaikan gaji, dan peninjauan gaji pokok perusahaan akan mampu meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan karyawan, tetapi juga terhadap motivasi produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Saya kira sekian, demikian penjelasan analisis yang saya telah terkait kepuasan kompensasi berdasarkan hasil kuesioner. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.